Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ya, bagaimana kita lihat bahwasannya Pak Anies sejauh ini mendapatkan tekanan, mendapatkan beberapa dugaan penjagalan. Nah, itu ada Habib Umar Al-Hamid itu bilang bahwa secara tidak langsung Jokowi siapkan pelaminan untuk Anies menuju RI1 katanya. Jika betul-betul Pak Anies ingin dijegal itu. Karena semakin Pak Anies dijegal maka namanya akan semakin melambung itu. Nah, sejak Anies dicapreskan banyak skandal kejahatan yang terbongkar dan Habib Umar Al-Hamid beri respon itu tentang demikian itu. Banyak sekali penjagalan atau banyak sekali skandal kejahatan yang terbongkar semenjak Anies dicapreskan itu. Dan jelas respon-respon dari Habib Umar Al-Hamid memberikan beragam komentar dan ini yang harus kita ulas, ini yang harus kita telaah lebih dalam lagi kawan-kawan. Coba kita lihat lebih jauh. Terus-menerus mendapatkan tekanan dan upaya penjagalan yang dilakukan penguasa terhadap Anies Rashid Baswedan merupakan cara tak langsung Presiden Joko Widodo menyiapkan pelaminan dan kekuasaan ke mantan rektor Paramadina tersebut kawan-kawan. Ya, dengan tekanan dan penjagalan yang bertubi-tubi membuat rakyat menjadi sangat simpati kepada Anies Baswedan yang terus mendapatkan kesoliman. Mereka merasa senasib karena disolimi penguasa dan hidup selalu dalam kesulitan. Hal tersebutlah yang akan menjadikan Bapak Anies Rashid Baswedan tersebut yang akan menjadi presiden di 2024 kelak. Seperti itu yang diungkapkan oleh Ketua Umum Generasi Cinta Negeri atau Gentari yakni Bapak Habib Umar Al-Hamid kepada wartawan pada Kamis kemarin kawan-kawan. Menurutnya, langkah Bapak Anies menjadi presiden 2024 nanti akan mirip-mirip ketika akan menjadi gubernur DKI Jakarta, di mana pihak penguasa saat itu sudah menyiapkan Basuki Cahayapurnama yakni Bapak Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta. Berbagai survei selalu menempatkan Bapak Ahok nomor 1. Namun Allah berkehendak lain, Bapak Anies justru menjadi pemenang Pilkada DKI dan menjadi gubernur Jakarta di 2017 silam. Seperti itu yang diungkapkan, yang dituturkan oleh Bapak Habib Umar kawan-kawan. Dikatakan Habib Umar, itulah yang sekarang terjadi. Pihak penguasa dan pelbagai perangkat birokrasinya sudah menyiapkan Ganjar Pranowo dan mungkin Bapak Prabowo Subianto menjadi presiden Indonesia. Penggalangan opini melalui lembaga survei maupun buzzer sudah disiapkan. Sekarang, namun pada kenyataannya rakyat sekarang ini lebih menginginkan perubahan, yakni memilih Bapak Anies Baswedan. Hal itu menurutnya bisa dilihat saat Bapak Anies membacakan doa di acara apel siaga untuk perubahan yang digelar Partai Nasdem, di mana kader, simpatisan, serta relawan dan rakyat banyak yang meneteskan air mata dan bahkan mungkin menangis yang membuat GBK banjir air mata. Semua itu karena yang berdoa dan yang mengamini doa tersebut sama-sama orang ikhlas. Dan doa orang yang baru pulang menunaikan ibadah haji biasanya mustajab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa-doa Anies Baswedan yang diamini oleh para kader dan simpatisan Partai Nasdem serta seluruh rakyat Indonesia di Nusantara ini dikabulkan oleh Allah dan sesegera mungkin mendapatkan pemimpin ke depan yang bisa memberikan keadilan bagi seluruh rakyat di negeri ini dan terbebas dari kesulitan dan kesusahan seperti sekarang ini. Seperti itu yang diungkapkan oleh Bapak Habib Umar kawan-kawan. Nah, sejak Bapak Anies dicapreskan, banyak skandal kejahatan yang terbongkar. Bapak Habib Umar itu memberikan respon jelas itu. Nah, dikatakan Bapak Habib Umar ini melihat gelagat tersebut. Banyak dari kalangan elit yang masih membawa rasa benci, kebencian, atau kedengkian yang tidak menguntungkan semua pihak. Lebih jauh, Pak Habib Umar ini mengatakan anehnya para elit bangsa ini masih belum sadar sendiri dari sekarang itu.
dari bawah kehendak alam serta rakyat ingin sesegera mungkin adanya perubahan di negeri ini katanya. Komentari isu Anies bakal tersangka setelah pulang haji, Bapak Habib Umar Al-Hamid juga bilang bahwa Jokowi bakalan menggali kuburnya sendiri jika betul-betul Bapak Anies ditersangkakan. Tapi kan sejauh ini tidak bisa tuh, tidak ada pun tersangkaan dari yang dilakukan penguasa ke Pak Anies Baswedan. Itu hanya isu-isu kawan-kawan yang memang untuk menurunkan elektabilitas Bapak Anies Baswedan, untuk mencederai elektabilitas Bapak Anies Baswedan. Karena sejauh ini elektabilitas Bapak Anies Baswedan ini sejauh ini semakin hari semakin meningkat. Semakin hari relawan dan pendukung semakin meningkat. Bahkan kalangan anak-anak muda sekarang itu kebanyakan mencari tahu tentang sosok Anies Baswedan itu. Menurut Pak Habib Umar ini, rakyat dan publik akan menuding kalau Jokowi menggunakan perangkat hukum sebagai alat politik untuk menjegal dengan mentersangkakan capres yang diusung lawan politiknya. Selama ini yang kita tahu bahwa kalau hasil laporan BPK menyatakan penyelenggaraan Formula E tidak ada unsur korupsinya. Tegas itu Habib Umar, kawan-kawan. Dikatakan Habib Umar, pastinya rakyat akan turun ke jalan-jalan atau people power dan akan menyuarakan mosi tidak percaya terhadap Jokowi yang suka cawe-cawe ini jika Bapak Anies benar-benar ditersangkakan itu. Jika Bapak Anies betul-betul menjadi tersangka itu. Karena sejauh ini yang sebenarnya harus dikuliti lebih dalam adalah Mandalika itu kan, yang jelas-jelas sudah merugikan negara beberapa triliun itu, saya lupa. Nah, sedangkan Formula E yang sekarang ini lebih difokuskan untuk digali, nyatanya memberikan keuntungan. Malah sukses pagelarannya itu, meskipun Bapak Anies yang membangun itu tidak diundang. ini kan lucu juga itu kan. Nah, kemudian kawan-kawan, bila kemudian Pak Anies terus-menerus ditekan, Pak Anies terus-menerus dijegal, maka kata Pak Habib Umar, secara tidak langsung Jokowi seolah-olah akan menyiapkan pelaminan untuk Anies menuju RI1 itu. Jadi ini jelas itu, kawan-kawan. Nah, ada juga yang menarik bahwasanya selain Pak Jokowi memperhatikan Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo, ternyata Pak Anies juga Pak Jokowi juga menaruh rasa penasaran, menaruh rasa semacam ingin tahu tentang perkembangan-perkembangan dari koalisi perubahan, khususnya cawapres Pak Anies itu. Beliau sempat menanyakan ke Surya Paloh mengenai cawapres dari Pak Anies itu kira-kira siapa. Namun Pak Surya Paloh bilang bahwa ya itu urusan dari Pak Anies itu, karena koalisi perubahan memberikan hak sepenuhnya kepada Pak Anies itu. Itu calon pemimpin yang baik, yang punya integritas tersendiri, yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Beda dengan Pak Ganjar yang seolah-olah terlihat menunggu arahan dari Pak Bu Megawati itu, menunggu arahan dari kingmakernya untuk menyiapkan cawapresnya. Pak Ganjar itu tidak mampu, tidak memiliki kekuatan untuk menunjuk cawapresnya sendiri. Ya seperti itulah. Kita bisa lihat seperti itu memang kerja-kerja petugas partai beda dengan kerja-kerja petugas rakyat, itu kan. Di situlah letak bedanya, kawan-kawan. Nah, sekarang saya kembalikan kepada kawan-kawan semua. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Jika memang betul-betul Pak Anies ini semakin ditekan, semakin dijegal, elektabilitas namanya akan semakin meningkat, dan Pak Jokowi secara otomatis memberikan persiapan untuk pelaminan Pak Anies menuju RI1. Sepakatkah kawan-kawan mengenai hal itu? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.